Di Magelang nih udah nggak tahan. Emang nggak bisa keluar ke klub? Emang nggak bisa cari cewek yang cantik? Kenapa sih harus memperkosa perempuan 50 tahun istri komandan? Masuk akal nggak sih? Tidak pernah dalam sejarah Republik ini terjadi pemerkosaan terhadap ibu jenderal di rumahnya jenderal, dijaga oleh ajudannya jenderal, dan kemudian dilakukan oleh ajudan yang bawahannya sangat jauh. Sebagai istri jenderal yang dokter gigi tidak membuat laporan, ini gue nih bini kadif propam nih, ada orang berani nyenggol, telepon datang polisi, satu kompi, bener nggak? Yang menghilangkan barang bukti itu pelaku ya, bukan korban. Baradae ngomong lain, Kuat ngomong lain, dua-duanya jujur menurut poligraf. Jadi gimana tuh? Berarti poligrafnya kita tahan sebagai tersangka. Yang namanya Komnas HAM itu membela yang tertindas, membela korban, membela ada nggak pelanggaran HAM dalam pembunuhan Joshua. Sudah jelas korbannya Joshua, sudah jelas yang mati Joshua. Kan yang mesti dibela yang terbunuh dong, korban. Masa yang dibela pembunuh? Itu bukan main-main. Komnas Perempuan itu lembaga negara loh ya, jangan lupa. Itu dicatat di dalam lembaran negara. Jadi Republik ini akan mencatat bahwa ada rekomendasi dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang tidak masuk akal. Mereka mengenakan jubah HAM dan jubah perempuan untuk sesuatu yang absurd. Kita mulai saja. Pertama, peristiwa Duren 3, pembohong, laporan palsu, ya dong? Iya. Lalu, kemudian ini udah 60 hari nih. Ria, ingat nggak? Udah 2 bulan loh. Iya. 8 Juli terbunuh Joshua Huta Barat, sekarang sudah tanggal 7 September, ya dong? Udah 2 bulan. Nah, itu kita sebagai orang yang memiliki nalar kritis ya, tidak pernah dalam sejarah Republik ini terjadi pemerkosaan terhadap ibu jenderal di rumahnya jenderal, dijaga oleh ajudannya jenderal, dan kemudian dilakukan oleh ajudan yang bawahannya sangat jauh. Secara situasi nih, kalau misalkan kamu penjahat ya, kan kalau Komnas HAM bicara relasi kuasa. Kalau kamu berkuasa, kamu bisa memperkosa yang lebih rendah kedudukannya dari kamu. Iya. Tidak pernah sebaliknya, Uya. Jadi Komnas HAM ini yang selalu memakai relasi kuasa, pada kasus ini relasi kuasanya dibalik. Terbalik, logika terbalik gitu. Jadi dia pakai logika terbalik. Berarti rekomendasinya yang lampau itu salah semua dong. Tidak mungkin seorang bawahan berani melakukan itu di rumahnya jenderal. Jenderal dijaga oleh banyak orang. Yes, selalu ada pembantu di situ, bukan di tempat sepi. Kalaupun predator tuh nyari tempat yang dia aman. Itu gugur dong mestinya. Ya, satu. Tadi satu, dia pembohong. Karena dia pembohong, dulu dia membuat laporan palsu. Laporan palsunya tuh harusnya diusut dulu, diperiksa dulu. Kamu dulu bohong. Sekarang nih cerita bohong lagi dong. Nah, tapi itu tidak pernah diusut kebohongan yang pertama, tapi kemudian kebohongan yang kedua dijadikan rekomendasi. Sementara tadi relasi kuasa tidak masuk akal. Lalu yang kedua nih ya, kamu nih kalau istri kamu diperkosa, terus kamu ditelepon, aduh kamu ya, saya diperkosa oleh pembantu, apakah yang akan kamu lakukan? Langsung to the point, marah, ngamuk, telepon polisi atau saya langsung laporan di tempat, saya hajar di tempat. Kan itu juga. Kamu kamu, tapi nggak usah bunuh ya, maksudnya kalau kamu mau Iya. Kamu kamu panggil polisi, kamu suruh dia ditangkap, lalu istri kamu, kamu ambil nggak? Iyalah. Nah, masuk akal nggak? Ada yang diperkosa malam hari, terus masih bobo di rumah yang sama, masih nginep. Nanti ya besok pulang ke Jakarta ya jam 10 pagi ya. Malam ini bobo aja dulu. Masuk akal kamu nggak? Kalau menurut logika berpikir saya sangat tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal.
ada orang yang berbuat kekerasan, memperkosa, terus masih nginep di rumah Magelang nih. Itu kan katanya rumahnya adalah rumah punya Idam Aziz, rumah Kapolri, mantan Kapolri, yang diberikan kepada Sambo. Artinya rumah itu rumah jenderal, aman, ada CCTV. Satu, dia waktu belum membenarkan. Dua, tidak mungkin secara rela kuasa. Tiga, tidak mungkin orang yang sudah memperkosa masih disuruh nginep sama-sama di rumah yang sama. Baru paginya beriring-iringan berangkat. It doesn't make sense, sama sekali tidak masuk akal. Keempat, sebagai istri jenderal yang dokter gigi tidak membuat laporan. Ini gue nih bini Kadif Propam nih, ada orang berani nyenggol, telepon datang polisi, satu kompi, bener nggak? Pasti. Jadi itu secara kepangkatan tidak masuk akal, udah 5 tuh. Lalu yang keenam, secara orang yang paham hukum, tidak ada visum, tidak bikin visum, katanya katanya malu. Kenapa sekarang nggak malu kalau dulu malu? Jadi itu semua udah ada 6. Nah, LPSK yang juga lembaga negara memberikan pendapat yang bertentangan dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Artinya ada satu yang masih memakai logika, ada dua yang menjungkir balikan logika. Lalu dalihnya macam-macam. Wah, kami kan supaya ini nanti diperiksa benar atau tidak. Nggak bisa kasih rekomendasi yang sesat seperti itu, karena kasus itu sudah di SP3 dari sisi logika, dari sisi relasi kuasa, dari sisi profiling ya. Anak yang baik, malamnya dia nyetrika, ya dong. Terus abis nyetrika dia mau perkosa, nggak masuk.